Halo, berkah dalam. Perkenalkan, nama saya adalah Asilia Sasanti Wijayanti. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik dari SD Negeri Karangasem 2, Kota Surakarta. Pengambilan video ini dimaksudkan dalam rangka pemenuhan tugas PPL yang ketiga dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini saya berkolaborasi dengan guru kelas 4 dari SD Negeri Karangasem 2, Kota Surakarta. Proyek kami kali ini mengusung tema kearifan lokal dengan melestarikan batik daerah. Semoga pengambilan video pembelajaran ini bisa menginspirasi mahasiswa yang lain serta para pendidik yang lain dalam mengembangkan kegiatan P5-nya. Terima kasih, berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Rio Johan Andika. Saya sebagai wali kelas 4. Dalam hal ini kami menyampaikan untuk pembelajaran P5 di semester 1 ini kami mengambil dimensi kearifan lokal, yang mana kami mengambil materi tentang batik, dan Ibu Asilia Sasanti sebagai partner kami berkolaborasi untuk menciptakan kreasi dalam hal P5 tentang kearifan lokal tersebut. Terima kasih. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar, temanya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Aktivitas yang akan kita lakukan hari ini adalah menggambar apa? Menggambar batik. Bukan bebas, ya. Baik, keseluruhan proses kegiatan P5 ini nanti adalah pertama, nanti kalian akan melihat dulu penjelasan atau video tentang batik. Kemudian setelah itu nanti sebelum menggambar batik, nanti kalian akan Bu Santi bagi menjadi 4 kelompok. Kemudian nanti akan Bu Santi ajak berdiskusi. Begitu ya, proses keseluruhan pembelajaran kita adalah seperti itu. Berarti nanti pertama kita akan sebelum menggambar batik kita akan berdiskusi. Setelah berdiskusi kemudian kita akan menggambar batik. Sebelum menggambar batik nanti kalian akan melihat videonya dulu. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Berarti kita bisa lanjut ke proses berikutnya ya. Masih kondusif? Kalau mau berbicara harus angkat tangan. Oke, sip. Baik. Ada yang sudah tahu tentang batik? Batik itu apa? Nggak tahu. Apa? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan kalau bisa. Siapa yang tahu batik itu apa? Ada yang sudah tahu atau belum? Oke, silahkan. Motif? Tradisional? Tradisionalnya siapa? Jawa Tengah. Apakah betul batik itu hanya berasal dari Jawa Tengah saja? Tidak. Lalu berasal dari mana saja batik itu? Dari Bali. Oh, ada dari Bali. Ada dari Solo juga ada. Semarang kelihatannya juga ada, Sumatera kelihatannya juga ada. Baik, untuk lebih jelasnya lagi tentang batik, Bu Santi akan me-play sebuah video. Nanti ketika videonya di-play, kalian mendengarkan dengan baik. Karena nanti diskusi kalian bergantung dari konsentrasi kalian ketika mendengarkan video. Ya, nanti kalian bisa menjawab atau tidak pertanyaan diskusinya tergantung dari kalian mendengarkan atau tidak videonya. Pertanyaannya, jawabannya, semuanya ada di dalam video. Begitu ya? Oke, siap melihat video? Siap! Oke, berikut ini adalah video penjelasan tentang batik. Siap ya menonton? Siap! Telinganya digunakan sebaik mungkin. Mulutnya keep dulu, dijaga dulu, telinganya yang dipakai. Oke, silahkan menikmati videonya. Siap. Mari mengenal batik Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Aceh, daerah paling barat dari Indonesia ini memiliki warna dan corak batik yang berbeda. Ini tadi daerahnya dari mana disebutkan? Aceh. Oke, lanjut ya. Aceh. Dan ini dari daerah batik Aceh biasanya memiliki warna-warna jelas seperti merah,
dan lain-lain. Pada motif atau gambar, Aceh lebih mengutamakan pada tradisi dan falsafah hidup dari masyarakat. Misalnya saja, motif kala angin yang memiliki makna bahwa masyarakat Aceh adalah orang yang dapat menerima perbedaan. Cirebon. Untuk satu provinsi Jawa Barat ada berbagai macam karakter. Ini dari mana tadi? Oke. Dibagi kembali mulai dari masing-masing desa. Namun, boleh dikatakan ini juga memiliki orang adalah Cirebon atau lebih populer dengan motif megami. Corak dengan gambar awan ini memiliki makna kesuburan dan juga kehidupan. Sebab awan yang identiknya dengan hujan yang membawa air yang menjadi sumber kehidupan di bumi, maka disebut Kelihatan megami. nggak, Bang? Solo. Oke. Ini dari mana? Tingkat keraton ini juga memiliki motif yang berbeda. Pada batik Solo terdapat pola yang bentuk keraton seperti Sigamukti dan Sigaluru. Selain itu, tidak ada makna yang lebih dalam seperti coklat dan kekuningan sesuai dengan karakter masyarakat yang lain. Kedua, ada alur secara sekali tentang Ada yang bisa dengerin dari mana? Dari betul. Nisa paling depan bisa mendengarkan. Ini dari Kediri. Coba dilihat Kediri kayak apa batiknya. Batik di sini memiliki berbagai motif antara lain yang dikenal adalah motif bubur yang diambil dari monumen sepak lima bubur di Bogor. Selain itu, ada pula motif polisis yang digambarkan dengan titik-titik dan grid. Motif ini memiliki makna keramahan serta lembutnya karakter dari masyarakat Kediri. Daya berbeda dengan batik Jawa yang lebih pada dan dapat atrasi. Dari mana? Dari Ya. Betul, ini saya yang paling depan bisa mendengar nih. Dari Dayak. Dayak dari mana Dayak? Oh, bener tuh. Bukan. Dayak dari mana Dayak? Betul, Kalimantan. Lanjut. Di Kalimantan ada yang disebut dengan batik Dayak. Batik Dayak memiliki corak atau motif antara lain landau yang merupakan senjata khas masyarakat Dayak, dendang, hingga suku. Kesemua motif ini menggambarkan aktivitas atau perilaku sehari-hari masyarakat Dayak yang berkaitan dengan tradisi dan suku. Bali. Dari mana? Betul, dari Bali. Bali merupakan Bukan. apa itu? Motif-motif Bali sederhana, namun gaya warna gambar masuk atau yang cukup besar dan berwarna merah. Meskipun motif ini yang cukup dikenal, berarti Bali hanya punya satu motif. Ada juga motif lain 4 kelompok. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4. Berarti Bu Santi akan membagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Berarti nanti diskusinya bersama dengan teman-teman 1 kelompok. Gitu. Kenapa? Nggak mikir? Kenapa? Kenapa nggak mikir? Iya, 1 sub ini, 1 deret kursi ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ya, ini kelompok 3. Kemudian ini kelompok 4. 1, 2, 3 meja, nggak apa-apa. Kenapa tidak mau? Kalian itu pertama dengarkan dulu. Siapapun teman kelompok kalian itu, tanggung jawab kalian adalah harus bisa bekerja sama. Sudah diajarkan bahwa kita tidak boleh pilih-pilih dalam bekerja sama. Semua teman satu kelas ini adalah teman kalian. Jadi, kalau dibagi dalam kelompok, apapun itu kelompoknya, ya harus bisa bekerja dengan baik. Begitu ya, kelompok 1 mana? Kelompok 2? Oke, kelompok 3?
Kelompok 4. Oke, Bu Santi akan bagikan gambar. Nah, nanti tugas kalian adalah belum. Tugas kalian adalah berdiskusi. Ini adalah pola batik dari daerah mana? Pertama itu, batik dari daerah mana? Kemudian yang kedua, artinya apa sih batik itu? Tadi sudah ada di video dijelaskan. Artinya apa artinya? Nah, siapa tadi yang mendengarkan dengan baik? Nah, coba. Kalau misalnya tadi videonya ada yang belum mendengarkan dengan baik, coba kalian kira-kira sejauh ini yang kalian tahu, arti dari batik ini menurut kalian apa? Oke, lalu setelah itu ada nanti perwakilan satu anak yang maju ke depan untuk mempresentasikan ya, untuk menyajikan hasil diskusinya. Oke, kita tentukan sekalian. Dari kelompok 1 nanti siapa yang mau maju ke depan? Siapa? Naomi. Oke, kelompok 1 Naomi yang akan maju. Kelompok kedua siapa? Safa. Oke, luar biasa. Kelompok ketiga siapa? Kelompok 3. Oke, sekarang semuanya kompak memilih. Sekarang tunjuklah siapa yang akan mempresentasikan maju ke depan. 1. Bentar. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Itu tunjuk. 1, baleni. 1, 2, 3. Oke, semuanya menunjuk ke arah, kecuali Nisa, menunjuk ke arah Gibran yang akan maju ya. Sepakatannya Gibran yang akan maju. Kelompok keempat siapa yang akan berpresentasi? Siapa? Akbar. Oke, silahkan. Siapa? Oke, tunjuk lagi semuanya. Semuanya kompak tunjuk satu orang. 1, 2, 3. Paling banyak ke arah sini. Kamu nak? Oke. Ata, iya. Ini untuk kelompok 4 ya. Silakan didiskusikan. Ini untuk kelompok 3. Silakan didiskusikan. Ini untuk kelompok 2, kelompok 1. Oke, silakan berdiskusi. Oke, semuanya dengarkan dulu. Enggak. Tahu pertanyaannya? Tahu? Bisa? Oke, anak-anak. Sudah tahu instruksinya apa saja tadi? Ngapain tadi instruksinya? Suruh ngapain aja? Pertama, menyebutkan batik itu berasal dari daerah mana. Kedua, menyebutkan nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam gambar batik itu. Setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing. Kalau kalian kurang tahu, menurut kalian gambar itu apa? Nanti kita bahas bersama-sama. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan angkat tangan. Ya. Boleh itu di sebaliknya boleh. Oke. Siap mengerjakan? Oke, silahkan mengerjakan. Bu Santi beri waktu 5 menit aja. 5 menit ya. 5 menit. Enggak apa-apa, duduk di sini aja. Datangnya dari mana? Di sebaliknya, asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Ya, Pak.
Muter Pak Rio muter. Nama kelompok Akbar, Leona, Sandika, Juna, Noval, dan Atta. Batik dari Cirebon. Makna batik bermaksud kedamaian dan kemakmuran. Motif mega mendung. Oke, silakan diperagakan ke teman kalian. Ini batik dari Cirebon. Namanya apa? Mega mendung. Oke, terima kasih kelompok Mas sudah mempresentasikan. Tepuk tangannya. Oke, lanjut kelompok 1. Silakan maju. 1, 2, 3. Kelompok 3 nama Gibran Khairul Wahyu Sean Galang Farel. Daerah Bali. Nilai-nilai upacara Bali. Motif leak. Leak melambangkan hal-hal yang tidak baik. Leak membuat kenyataan. Motif leak. Oke, anak-anak. Ini dari mana ini? Dari Bali. Namanya apa tadi? Leak. Leak. Leak melambangkan apa? Hal-hal yang tidak baik. Melambangkan hal-hal yang tidak baik. Melambangkan kenyataan hidup ya, bahwa hal-hal yang tidak baik itu selalu ada bersama dengan kita. Oke, terima kasih, beri tepuk tangannya kelompok 3. Terakhir Kelompok 4 Safa, Beneta, Clarissa, Naisko, Erisa, Annabel, Risma, Nafa, Anissa. Daerah Kalimantan atau Dayak. Nilai-nilai menggambarkan senjata khas suku Dayak yang digunakan untuk memburu. Artinya memiliki motif yang bergelombang dan memiliki motif-motif yang berbeda-beda. Oke, terima kasih. Ini dari mana? Dari daerahnya dari Kalimantan atau dari Dayak. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan senjata khasnya suku Dayak. Begitu ya. Berarti ini menggambarkan perjuangannya suku Dayak. Oke, terima kasih, beri tepuk tangannya. Ya, anak-anak, kita akan memulai untuk membuat batik dengan menggunakan bantuan kertas karbon. Nah, susunan untuk menggunakan kertas karbon, yang pertama adalah di sini adalah buku gambar. Nah, kemudian buku gambarnya ditumpangi oleh kertas karbon dengan bentuk yang seperti ini, yang ada tulisannya taruh di atas. Nah, setelah itu polanya ditaruh yang paling atas sendiri. Nah, setelah tertumpuk seperti ini, silahkan nanti menggunakan apa itu double tip atau apa itu? Ya, pakai perekat itu, kemudian nanti diletakkan di pinggir-pinggirnya. Ketika nanti sudah mulai membuat desainnya, mempertebal, jangan sampai goyang. Misalnya ditaruh seperti ini. Nah, kemudian pinjam obat. Nah, setelah nanti diselasi kenceng, misalnya ini Pak Rio ngambil 1.
Diusahakan pakai pulpen aja biar agak kencang. Nah. Ya. Nah. Nanti dengan hati-hati, terus kemudian jangan sering dibuka, tidak boleh membuka ketika belum selesai. Lah kalau sudah selesai nanti silakan dilihat yang paling belakang. Nah, kurang lebihnya nanti akan ngecap-ngecap seperti ini. Nah, jadi kalau nanti kamu bisa lebih teliti, lebih baik tanpa sering digoyangkan, nanti insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik pula. Oke, seperti itu, paham? Oke, kalau sudah paham, bisa dimulai dari sekarang, waktunya kurang lebih 15 menit. Ada yang belum, ada yang sudah. Boleh dilanjutkan di rumah nanti ya. Gambar yang sudah kalian buat tadi itu, besok di kegiatan berikutnya bisa diwarnai. Kemudian akan kita kembangkan menjadi hasil karya yang lain lagi. Begitu. Sekarang Bu Santi ingin bertanya kepada kalian tentang kegiatan pembelajaran kita, proyek kita hari ini tadi. Menurut kalian, apakah kegiatan proyek kita hari ini tadi menyenangkan? Ya. Ada yang merasa tidak menyenangkan? Tidak, semuanya menyenangkan? Oke, lalu sekarang, menurut kalian, manfaatnya buat kalian apa menggambar batik ini tadi? Belajar. Apa? Tangannya diangkat, ada yang mau berbicara? Oke, Nisa boleh. Apa? Belajar apa? Mencari ilmu. Boleh. Yang lain, ada yang lain? Belajar mencari ilmu. Menggambar batik tadi manfaatnya buat kalian apa? Apa? Agar mengetahui semua motif-motif batik. Oke, mengetahui semua motif batik. Yang lain? Menguatkan profil pelajar Pancasila. Menguatkan pelajar Pancasila. Ada yang lain? Ada lagi yang mau mengemukakan pendapatnya? Apa? Menghasilkan karya seni. Menghasilkan karya seni. Ada lagi? Mengenal batik. Mengenal batik, boleh. Ada lagi? Oke, terima kasih. Hasilnya sudah banyak ya. Tadi sudah ada yang mengemukakan bisa mengenal batik, bisa melatih kreativitas, bahkan ada yang bilang menguatkan profil pelajar Pancasila. Apa sih yang mau dikuatkan profilnya? Ada yang tahu nggak? Tema kita menggambar batik ini, temanya dimensi profil pelajar Pancasilanya apa? Ada yang tahu? Kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal itu ya kekayaan yang kita punyai di kota Solo ini. Salah satunya adalah batik. Oke, lalu berikutnya. Menurut kalian,
Apakah proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini nanti bisa dikembangkan lagi karyanya? Bisa. Apakah menurut kalian kearifan lokal itu harus dilestarikan? Untuk apa dilestarikan? Agar apa? Agar simpan. Angkat tangan, ada yang bisa. Kenapa kok kita perlu melestarikan kearifan lokal seperti batik? Angkat tangan siapa yang mau mengumumkan pendapatnya? Agar pintar, Bu Guru. Agar pintar, boleh. Ada yang lain? Boleh. Yang lain? Agar apa? Kenapa kearifan lokal dipertahankan, dilestarikan? Kenapa? Apa? Agar apa? Agar tidak punah. Agar Tidak punah. tidak punah, boleh. Ada lagi? Nggak ada? Karena agar bisa membanggakan negara Republik Indonesia. Yang keras, agar apa? Agar bisa membanggakan negara Republik Agar bisa Indonesia. membanggakan negara Indonesia. Ya boleh, harus bangga. Apa? Ada lagi? Sudah? Tidak? Kearifan lokal itu, anak-anak, seperti batik itu, kalau bukan kalian yang melestarikan, siapa lagi? Kalau kalian lebih suka melestarikan budaya-budaya K-pop misalnya, budaya-budaya luar, lalu siapa yang melestarikan kearifan lokal kita? Batik ini kekayaan yang kita punya. Kalian sebagai warga masyarakat Indonesia, khususnya warga kota Solo ini, batik yang kita punya ini perlu kita lestarikan. Kemudian hasil karya kalian nanti bisa dikembangkan dan pada akhirnya nanti akan dipamerkan pada waktu gelar karya nanti di akhir tahun, begitu ya. Oke anak-anak, ada pertanyaan dulu tentang kegiatan kita hari ini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Siapkan pulang ya Pak ya? Boleh langsung pulang? Pak Aryo ada tambahan nggak? Nggak ada? Boleh langsung pulang? Oke baik anak-anak, Bu Santi mau berterima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih sudah belajar menggambar batik menggunakan kertas karbon. Kotor-kotor dikit nggak apa-apa ya. Tapi semuanya sudah hebat. Tepuk tangan dulu buat semuanya hari ini. Terima kasih. Oke, sekarang boleh disiapkan untuk pulang. Makasih Bu Santi. Ya, terima kasih anak-anak. Pak Aryo, ada tambahan pengumuman? Nggak ada? Nggak ada, oke. Boleh pulang. Terima kasih anak-anak. Terima kasih ya.